Sering dengar kisah Wali Songo kan? Tapi tahu nggak, kalau pemahaman kita selama ini mungkin kurang lengkap. Sejarah mencatat, masuknya Islam ke Jawa itu bukan kejadian instan, tapi sebuah gelombang dakwah yang sangat terstruktur dan sistematis, dirancang selama Baru Badbat untuk menyatu dengan budaya lokal tanpa pertumpahan darah. Ini bukan cuma cerita 9 orang suci, tapi kisah tentang strategi perubahan sosial dan spiritual yang luar biasa. Faktanya, jauh sebelum Dewan Wali Songo terbentuk, fondasinya sudah diletakkan. Ini adalah era Prawali Songo yang membentang dari abad ke-7 sampai abad ke-14. Kontak pertama dimulai dari para pedagang Arab di pesisir utara Jawa. Bukti nyatanya ada di Gresik, yaitu Nisan Fatimah binti Maimun yang bertarikh 1082 Masehi. Ini menunjukkan komunitas Muslim sudah ada di Jawa Timur bahkan sebelum puncak kejayaan Majapahit. Mereka adalah benih-benih pertama yang ditanam dengan damai. Kemudian, di tengah masa keemasan Majapahit, datanglah seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati, dianggap sebagai sesepuh para wali. Tugas utamanya bukan berdakwah secara massal, tapi melakukan sesuatu yang sangat krusial, memetakan kondisi sosial, psikologis, dan budaya masyarakat Jawa. Ini adalah fase intelijen budaya, memastikan strategi dakwah selanjutnya bisa tepat sasaran. Sebuah persiapan matang yang jarang sekali diceritakan dalam buku sejarah sekolah kita. Setelah pemetaan itu selesai, barulah kita masuk ke gelombang pertama Wali Songo. Ini bukan sekadar 9 individu yang hidup di waktu yang sama, melainkan sebuah dewan atau organisasi dakwah yang personelnya bisa berganti sesuai kebutuhan zaman. Sosok perintis yang sering disebut pertama dalam struktur Wali Songo mendarat di Gresik. Strateginya sangat cerdas, menggunakan jalur ekonomi dan kesehatan. Beliau berdagang, bersosialisasi dengan masyarakat, dan menjadi tabib yang mengobati rakyat miskin tanpa pamrih. Ini adalah pendekatan dari pintu ke pintu, membangun kepercayaan melalui manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Titik balik yang lebih besar terjadi dengan kedatangan seorang pemimpin spiritual dari Champa yang diundang langsung ke Istana Majapahit. Beliau kemudian mendirikan sebuah pusat pendidikan besar di Surabaya yang kita kenal sebagai pesantren Ampel Denta. Ini bukan sekadar sekolah agama biasa, tapi sebuah pusat kaderisasi para dai masa depan. Dari sinilah murid-murid terbaiknya, termasuk putra dan kerabatnya sendiri, didistribusikan ke seluruh pelosok Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam. Para kader hebat inilah yang kemudian mulai masuk ke pedalaman Jawa. Mereka tidak datang dengan paksaan, tapi dengan instrumen yang paling disukai masyarakat Jawa saat itu, gamelan dan wayang. Ya, media hiburan diubah menjadi media dakwah yang efektif. Mereka tidak menghapus kesenian lokal, tapi justru mengisinya dengan pesan-pesan tauhid. Cerita-cerita pewayangan yang awalnya bernuansa Hindu-Buddha diadaptasi, disisipi nilai-nilai Islam, sehingga mudah diterima dan dicintai oleh rakyat. Selanjutnya,
kita masuk ke gelombang ketiga, yaitu fase konsolidasi sosial politik di abad ke-16. Pada titik ini, basis massa Islam sudah sangat kuat. Dakwah tidak lagi hanya terbatas pada seni, budaya, dan ekonomi, tapi mulai bersinergi dengan kekuatan politik. Puncaknya adalah berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Di fase ini muncul sosok yang sangat krusial sebagai jembatan kultural. Beliau adalah arsitek utama dari apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam Nusantara. Sosok ini tidak menghancurkan tradisi lama, tetapi justru mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam. Upacara-upacara, adat yang sudah ada diberi makna baru yang sesuai dengan ajaran tauhid. Inilah jeniusnya, memasukkan ruh Islam ke dalam wadah budaya Jawa yang sudah ada. Lalu, ada tokoh lain yang fokus pada penguatan dakwah di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Beliau terkenal dengan pendekatannya yang sangat menghargai kearifan lokal. Salah satu kebijakannya yang paling terkenal adalah melarang penyembelihan sapi sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan masyarakat Hindu setempat yang masih kuat. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman dan toleransi mereka. Sementara itu, di wilayah Jawa Barat, muncul seorang pemimpin spiritual yang juga sekaligus seorang sultan. Beliau menyatukan otoritas agama dengan kekuasaan politik, memastikan dakwah berjalan stabil dan negara menjadi kuat. Kalau kita tarik benang merah dari semua gelombang dakwah ini, kunci suksesnya hanya satu, strategi al-urf. Ini adalah sebuah prinsip dalam Islam yang memperbolehkan penggunaan adat istiadat setempat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar ketuhanan atau tauhid. Para wali tidak datang untuk menghancurkan struktur sosial atau budaya yang sudah mapan. Sebaliknya, mereka datang untuk mengisi struktur itu dengan ruh Islam yang damai dan inklusif. Inilah warisan terbesar mereka yang harus kita banggakan. Islam masuk ke Nusantara bukan dengan pedang atau paksaan, tapi dengan keindahan akhlak, kelembutan hati, dan sebuah proses akulturasi budaya yang sangat halus dan cerdas. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa perubahan terbesar dan paling abadi adalah yang dibangun di atas fondasi pengertian, kearifan lokal, dan rasa hormat terhadap sesama manusia. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.